Oke ya, kali ini saya akan membahas tentang kata takut. Ya, takut. Banyak orang takut untuk melakukan investasi, ya, khususnya pada investasi saham ataupun reksadana. Nah, saya coba bertanya kepada teman saya yang psikolog ya. Jadi dia berkata, apa sih penyebab manusia itu takut? Dia bilang, manusia itu pada dasarnya perlu rasa takut, ya. Karena rasa takut itu muncul pada manusia karena mereka belum paham atau belum mengetahui hal yang baru tersebut, ya. Jadi itu sifat naluriah, ya. Sangat sangat wajar kalau manusia dihadapkan sesuatu hal yang baru mereka akan takut. Contoh seperti manusia zaman purba ya, mereka takut gelap, ya. Karena ketika gelap mereka tidak bisa melihat dengan baik dan kemungkinan besar akan dimangsa oleh binatang buas. Ya. Kemudian manusia takut untuk berenang, wajar ya karena takut kelelep. Ya, kelelep bisa mengakibatkan kematian. Seperti saudara sepupu saya dulu pernah kelelep dan dia meninggal. Tapi apakah saya takut berenang? Tidak, ya. Manusia takut ketika belajar naik sepeda, wajar. Sebelumnya kan tidak bisa naik sepeda, ya. Jadi takut itu wajar, ya. Jangan seperti saya 2003 ketika pertama kali belajar saham, itu tidak ada rasa takut karena yang ada di saya itu hanya perasaan serakah, ya. Saya tidak ada takut. Takut itu tidak ada. Bagi saya adalah serakah, ya, di saham. Saya ingin secepat mungkin melipat aset, ya, secepat mungkin kaya, ya. Akibatnya karena tidak ada rasa takut, dalam 2 minggu pertama dana saya ludes, habis, nol. Kok bisa ya? Karena waktu itu sudah menggunakan modal sendiri, saya menggunakan lagi fasilitas yang disediakan sekuritas tersebut, ya, dana talangan, pinjaman, saya pakai. Kemudian pada zaman itu 2003 tidak ada batas penurunan harga dalam satu hari, itu nggak ada batasan, ya. Jadi saham yang saya beli dengan menggunakan dana talangan, modal plus dana talangan, itu dalam satu hari turun 50%. Ya, otomatis dana saya sendiri ludes, ya, karena saya harus mengembalikan talangan. Ya, jadi itu adalah dua kombinasi maut ya. Tidak ada batas penurunan dalam satu hari, kemudian saya trading dengan menggunakan dana pinjaman atau dana talangan ya. Nah, kalau dari contoh itu adalah suatu kebodohan. Ya, jadi bukan salah investasinya, bukan salah sahamnya, bukan salah sekuritasnya, bukan salah brokernya, bukan salah bursa efeknya. Semua itu nggak ada yang salah adalah saya, ya. Karena tidak ada rasa takut, yang ada adalah serakah. Kalau bahasa orang Balikpapan tuh serakah buntat, ya, nggak tahu diri, ya. Karena ada perasaan takut, maka manusia berusaha mencari cara agar bisa menciptakan cahaya di malam hari. Ditemukanlah api, kan begitu. Karena manusia punya rasa takut terhadap air, ya kan, daratan itu sempit, lautan itu lebih luas, maka ditemukanlah kapal, perahu, kan seperti itu. Orang yang takut belajar naik sepeda, maka dia akan kesulitan bertransportasi, yang paling minim, yang paling sederhana, ya kan? Bergantung kepada orang lain, gitu. Maka dia harus belajar. Tentunya belajar naik sepeda bukan berarti harus langsung di jalan raya, ya kan? Karena itu adalah suatu ketololan. Pastinya kan belajar naik sepeda di area kompleks terlebih dahulu yang jalanannya sepi, ya. Jadi resiko untuk kecelakaan parah cukup kecil, kan seperti itu. Sebelum ditemukan kapal besar, manusia mencobanya dengan perahu kecil, ya. Seperti itu, menyeberangi sungai, ya kan. Lama-lama bisa menyeberangi samudra, ya. Jadi sebenarnya cara untuk mengatasi rasa takut itu mudah, ya. Coba, coba terlebih dahulu. Jangan cuma dengar kata orang, coba terlebih dahulu, buktikan sendiri. Nah, baru Anda ambil kesimpulan, ya. Jangan cuma dengar kata orang lain. Karena jika Anda takut berinvestasi, maka sudah pasti Anda tidak akan bisa pensiun dengan nyaman, ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa pensiun hanya dengan mengandalkan deposito dan tabungan. Secara kasat mata sih terlihat aman,
ya, karena nilai aset yang Anda taruh di tabungan dan deposito tidak berfluktuasi, ya, bertumbuh. Tapi secara nilai tidak bertumbuh karena Anda tidak memperhitungkan faktor inflasi, ya. Harga barang selalu naik, tidak pernah turun, ya. Harga barang itu naiknya lebih tinggi daripada return yang Anda dapat di tabungan dan deposito, ya, seperti itu. Jadi rasa takut itu wajar. Oke. Kalau Anda tidak takut, itu hati-hati, justru Anda serakah, ya. Takut itu memberikan Anda kemampuan untuk lebih kritis, ya. Nah, manfaatkanlah rasa takut itu dengan banyak bertanya, ya kan, lebih kritis, ya kan, melihat fakta-fakta yang ada, bukan katanya dan katanya. Itu. Ya, banyak banyak sekali orang yang tidak takut ujung-ujungnya menyesal, ya. Saya pun takut untuk memulai kembali ke saham itu, sangat takut. Tapi saya mengatasinya dengan banyak menggali informasi lebih dalam, belajar lebih dalam, ya. Praktek juga, jadi sambil belajar sambil praktek gitu loh, ya. Jadi bukan cuman belajar baca tanpa ada praktek. Jadi sambil praktek saya sambil belajar, ya, dengan dana yang kecil mengatasi rasa trauma saya. Seperti itu. Dan akhirnya sekarang, ya, ketakutan itu sudah tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada, karena semakin ke sini saya semakin percaya bahwa trading saham itu adalah bisnis yang paling sempurna di muka bumi ini. Itu bukan kata-kata saya, itu kata orang-orang bule yang tinggal di Australia, di Amerika, di Inggris, Singapura, ya. Mereka kan pasar modalnya jauh sudah lebih maju, ya. Saya bisa membuktikannya sekarang bahwa itu adalah bisnis yang paling sempurna. Ya, kita akan discuss itu lebih detail nanti. Yang jelas, mengatasi rasa takut itu adalah Anda harus menggali informasi lebih dalam. Jangan cuma dengar katanya, kan repot. Ya. Sama seperti ini contoh, ya. Jadi waktu tahun 2010 itu ada satu perumahan yang baru di Balikpapan. Ya. Jadi banyak orang menyaksikan perumahan itu karena terdengar kasus bahwa ada sengketa. Ya. Perumahan itu tepat berdiri di depan kantor saya bekerja pada saat itu. Jadi orang takut karena ada sengketa tanah di perumahan itu, dan lagi developernya bukan orang lokal ataupun developer ternama, ya, orang Arab. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, lewat beberapa bulan, saya melihat bos saya di kantor, kebetulan dia bagian legal, ya, hukum. Dia ngotot sekali ingin punya rumah di situ, padahal yang kita tahu itu rumah itu kompleks perumahan itu bermasalah. Tapi kan yang kita tahu adalah apa kata orang. Sedangkan beliau ini, bos saya ini ngerti hukum, jadi beliau mencari tahu lebih detail apa segala macam, dan akhirnya beliau beli. Di situ saya kaget, ya. Kemudian saya tanya, Pak, kenapa Bapak beli? Bukankah rumornya itu adalah perumahan itu sengketa? Oh, sengketanya udah selesai, dia bilang. Bukti surat-surat sengketa selesai juga sudah ada, saya pelajari, it's safe, ya. Jadi saya beli. Bos saya beli. Kemudian bos saya lagi yang satunya bagian operasional juga beli rumah di sana. Padahal yang saya tahu, bos saya yang bagian operasional ini orangnya itu sangat perhitungan sekali, kalkulasinya matang, tidak sembarangan. Kalau nawar barang orang itu minta ampun, ya, nawarnya, ya. Karena kami di bagian procurement, ya, purchasing, penyediaan barang, ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Jadi dua bos saya, yang satu ahli bidang hukum, yang satu telitinya minta ampun, dua-duanya beli di sana, tipe terbesar di perumahan tersebut. Pada saat ini 2016, lewat 6 tahun, ya. Semua mata orang kaget, sekaget-kagetnya, karena dibangun Transmart di perumahan tersebut. Jadi artinya udah clear, ya. Itu suatu bukti bahwa it's safe. Jadi ketakutan itu adalah kebanyakan bersumber dari apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lihat, tapi bukan fakta. Ya, untuk mengatasi rasa ketakutan itu, saya belajar juga banyak dari bos saya bahwa kita harus gali lebih dalam informasi yang ada di situ, ya.
Nah, kalau di saham itu syukurlah Anda bisa memulai transaksi, tidak harus dengan dana yang besar, 500.000 bisa, 100.000 bisa. Ya, jadi sambil Anda menggali informasi, prakteklah, cobalah praktek. Anda akan lihat sendiri gitu. Anda akan buktikan sendiri. Percuma saya ngomong berjam-jam, tapi kalau Anda tidak praktek, Anda hanya belajar menggali informasi, membaca tanpa ada praktek. Itu akan menjadi percuma, ya. Anda coba praktekkan. Dan Anda akan lihat sendiri seberapa besar sih resikonya. Apakah dalam satu malam uang Anda bisa habis seperti itu? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Jadi mengatasi rasa takut itu bukan dihindari tapi dihadapi. Gali lebih dalam, pelajari sambil dicoba sedikit demi sedikit. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sebenarnya sih bukan video ya, ini cuma suara ya. Ya, semoga bermanfaat lah bagi Anda. Ya, gali lebih dalam, hadapi rasa takut tersebut. Jangan cuma dengar katanya tapi tidak ada dasarnya. Ya, semoga bermanfaat.